Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Thomas Baruna Galang Praditya dari kelas 8C, absen 32. Kali ini saya akan melakukan percobaan tentang bayangan dan cermin. Langsung saja kita mulai. Kegiatan pertama. Peganglah sebuah benda, bisa pensil, penggaris, atau benda apapun, atau kita bisa menggunakan tangan kita sendiri. Dekatkan benda tersebut ke tembok 5 cm, lalu kita amati. Setelah itu, kita jauhkan secara perlahan 15 cm sampai 20 cm, lalu kita amati kembali. Dan ini hasil yang saya dapatkan. Hasil yang saya dapatkan adalah saat saya mendekatkan tangan saya ke tembok sekitar 5 cm, yang terjadi adalah terbentuknya bayangan di tembok tersebut, dan warna dari bayangan tersebut hitam pekat. Lalu saat saya menjauhkan tangan saya secara perlahan 15 cm atau 20 cm, bayangan tangan saya perlahan-lahan menjauh dan warnanya perlahan-lahan memudar. Dari percobaan tadi kita bisa melihat adanya perbedaan saat tangan saya ada di dekat tembok lalu dijauhkan. Kita bisa menyimpulkan bahwa benda yang didekatkan ke benda lain akan membentuk bayangan yang jelas dan warnanya pekat. Namun ketika kita menjauhkan salah satu benda tersebut, bayangan yang terbentuk akan perlahan menjauh dan warnanya juga akan memudar. Kegiatan 2. Dekatkan sebuah benda ke depan cermin datar. Lalu kita ukur tinggi bayangan benda yang ada di dalam cermin datar, lalu kita bandingkan dengan tinggi benda aslinya. Setelah itu kita jauhkan atau dekatkan benda dari atau ke permukaan cermin datar. Lalu kita amati pergerakannya, lalu kita amati. Dan ini hasilnya. Benda yang saya gunakan pada percobaan kali ini adalah pulpen, dan ini hasil yang saya dapatkan. Saat saya menaruh pulpen di depan cermin datar, lalu mengukur tinggi bayangan pulpen yang ada di dalam cermin, dan membandingkannya dengan tinggi benda aslinya, hasilnya adalah sama. Setelah itu, saat saya menjauhkan dan mendekatkan pulpen dari atau ke cermin datar, bayangan pulpen yang ada di dalam cermin juga ikut bergerak sesuai pergerakan benda aslinya. Dari percobaan ini, kita dapat menyimpulkan bahwa tinggi bayangan yang dihasilkan cermin datar sama dengan tinggi benda aslinya, begitu juga dengan letak dan pergerakannya. Saat kita menjauhkan benda asli dari cermin datar, bayangan benda yang ada di dalam cermin juga ikut bergerak menjauh. Dan juga sebaliknya, saat kita mendekatkan benda asli ke cermin datar, maka bayangannya juga ikut bergerak mendekat. Kegiatan 3. Ambillah dua cermin datar. Kita lekatkan dua cermin datar tersebut sambil membentuk sudut 120 derajat. Setelah itu kita dekatkan sebuah benda ke dua cermin datar tersebut. Lalu kita amati berapa banyak bayangan yang terbentuk. Setelah itu kita ubah sudut cermin datar menjadi 72 derajat, 60 derajat, dan 36 derajat. Lalu kita amati berapa banyak bayangan yang terbentuk dari masing-masing sudut. Dan ini hasil yang saya dapatkan. Benda yang saya gunakan pada percobaan kali ini adalah penghapus, dan ini adalah hasil yang saya dapatkan. Saat saya menaruh penghapus di depan dua cermin datar yang membentuk sudut 120 derajat, bayangan yang terbentuk berjumlah 2 bayangan. Namun, saat saya mengubah sudut cermin datar menjadi 72 derajat, bayangan yang terbentuk menjadi 4 bayangan. Kemudian saya ubah lagi sudutnya menjadi 60 derajat, dan bayangan yang terbentuk menjadi 5 bayangan. Terakhir, saya ubah lagi sudutnya menjadi 36 derajat. Dan bayangan yang terbentuk menjadi 9 bayangan. Dari percobaan ini, kita dapat menyimpulkan bahwa saat kita menaruh benda di depan dua cermin yang membentuk suatu sudut, jumlah bayangan yang dihasilkan bisa berubah-ubah. Semakin besar sudut yang terbentuk, maka bayangan yang dihasilkan semakin sedikit. Semakin kecil sudut yang terbentuk, maka semakin banyak juga bayangan yang akan dihasilkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.